Jadi itu teman-teman, kita benar-benar harus bijak dalam berteman, karena pertemanan atau circle lingkaran dalam pertemanan kita, dalam keberhubungan kita dengan orang lain, kebersosialitaan kita dengan orang lain, itu akan menjadi suatu pewarna dalam diri kita. Ada juga mungkin pepatah atau kata-kata orang terdahulu mengatakan bahwa apabila kamu ingin tahu tentang seseorang, apabila kamu ingin tahu tentang bagaimana orang itu sifatnya dan lain sebagainya, lihatlah siapa orang terdekatnya. Dan itu memang betul, orang terdekat dari kita akan selalu menjadi suatu warna yang menghiasi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar pekerjaan, aktivitas maupun kesehariannya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, keberkahan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun seringkali kita mendapati situasi dan kondisi maupun cuaca seringkali tidak menentu, seringkali tidak pasti, semoga itu semua tidak menjadi suatu halangan yang berarti bagi kehidupan kita, bagi keseharian kita dalam menjalani kehidupan ini untuk bisa lebih baik lagi dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang suatu ungkapan lama, suatu mungkin kata-kata lama, yaitu apabila kamu berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, tentu sedikit demi sedikit atau mungkin kamu akan ikut-ikutan menjadi wangi pula apabila kamu berteman dengan seorang yang bekerja atau berdagang minyak wangi. Ungkapan itu seringkali kita dengar, seringkali kita mungkin diajarkan bahwa harus bijak dalam memilih pertemanan atau dalam memilih lingkungan pertemanan. Oke, untuk itu mari kita bahas di segmen Pepatah Hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita dalam hidup ini seringkali memiliki suatu teman, suatu sahabat, suatu yang seringkali menjadikan hidup kita itu tidak sendiri. Kadang mereka membantu kita, kadang mereka menjadi suatu partner bagi kita, kadang mereka semua itu menjadi suatu lingkungan yang sering mendampingi kita untuk melakukan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, atau mungkin yang tren pada akhir-akhir ini yaitu bestie-bestie kita, atau mungkin brother, sister kita, seringkali mewarnai hidup kita, seringkali terus mendampingi hidup kita, walaupun kadang mereka itu berganti, entah sekarang yang A, kemudian besok yang B, kemudian besok yang C. Itu semua terus begitu mengalir, berputar dalam perjalanan kehidupan kita. Tentunya mereka semua sedikit atau banyak akan menjadi warna dalam kehidupan kita, akan mewarnai dari berbagai hal dari diri kita. Yang itu semua perlu kita sikapi dengan baik, perlu kita sikapi dengan bijak, perlu menjadi suatu strategi-strategi bagi kita untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Ada ungkapan lama, yaitu apabila kamu berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, tentu kamu akan ikut wangi. Begitupun sebaliknya, apabila kamu berteman dengan suatu teman atau sahabat yang bekerja atau menjual suatu hal yang mungkin tidak wangi, mungkin baunya itu
kurang nyaman, tentu kamu sebagai seorang yang sering mendampinginya sebagai teman atau mungkin sahabat atau mungkin suatu partner dalam pekerjaan, tentu kamu juga akan mendapatkan suatu bau-bau yang kurang nyaman, yang kurang wangi, sehingga banyak sekali nasihat orang-orang terdahulu, mungkin orang tua kita, mungkin kerabat kita, terkadang seringkali memberikan nasihat bahwa apabila kamu berteman, bertemanlah dengan orang yang menjadikan kamu semakin dapat positif dalam berkehidupan. Jangan berteman dengan orang yang menjadikan kamu, hidupmu semakin tidak karuan, tidak positif lagi. Mungkin yang tadinya bisa positif dengan didikan orang tua dan keluarga di rumah, kemudian kamu bisa bergaul dengan banyak orang, kemudian memiliki banyak teman, sahabat mungkin, atau mungkin bestie, atau brother, atau sister, suatu soulmate gitu kan, teman yang begitu amat dekatnya, kemudian kalian berubah menjadi suatu pribadi-pribadi yang mungkin berbeda dari apa yang diajarkan oleh orang tuamu, apa yang diajarkan oleh keluargamu, dan lingkungan-lingkungan dalam rumahmu. Itu semua dapat sangat terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua harus menjadikan suatu pelajaran bagi kita bahwa mungkin kita bukan memilih-milih teman, atau mungkin kita mengucilkan satu kemudian mendekati yang lain, atau mungkin tidak terbuka terhadap orang lain. Bukan seperti itu, tapi kita harus bijak untuk mana kita memilih teman yang mungkin dapat mewarnai hidup kita lebih positif daripada yang negatif. Mungkin kita sama-sama berkenalan dengan banyak orang, menjajaki berbagai macam karakter untuk kita dapat belajar, untuk kita dapat mengerti bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, banyak karakter yang tercipta dalam kenyataan realita hidup ini. Namun tentu kita harus memilah dan memilih. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi ada teman yang prioritas, ada teman yang biasa-biasa saja, atau mungkin di luar dari circle terdekat kita. Kita harus dapat memilah ring-ring mana saja, atau level-level mana saja orang-orang yang harus kita dekati, yang benar-benar menjadi suatu sahabat, mana yang hanya berteman biasa, mana hanya yang sekedarnya saja, mana teman yang hanya ketika kita memiliki suatu mungkin pekerjaan atau mungkin suatu kerjasama baru kita mendekatinya. Ada juga teman yang mungkin sesekali saja kita untuk berhubungan dengannya, sebagai bentuk kita menghargai dia sebagai orang lain yang telah hadir dalam kehidupan kita. Itu semua harus kita atur, itu semua harus benar-benar kita bijak dalam memilah dan memilih teman-teman mana saja yang harus menjadi suatu yang terdekat dari diri kita, yang bisa mewarnai hidup kita agar terus dapat positif. Mana orang-orang yang hanya kita berteman dengannya sekedarnya saja, dengan sebutuh atau seperlunya saja. Ini semua sangat penting karena warna hidup kita, atau pola pikir kita, atau mungkin jiwa kita, atau mindset kita akan sangat terpengaruh oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Apabila kita saat ini, mungkin kita semua atau mungkin kalian di rumah masih memiliki circle atau teman-teman dekat yang mungkin toksik, yang mungkin kurang positif, yang kalian itu ingin berubah menjadi suatu pribadi-pribadi yang lebih baik, mungkin ini adalah suatu cara untuk kamu memilah dan memilih teman yang mana yang harus kamu menjadi suatu sahabat dalam menjalani kehidupan ini dengan begitu indahnya, mana yang harus kamu sedikit menjaga jarak dengan mereka tanpa kamu memutus hubungan dengan mereka.
Itu semua harus diawali dengan bagaimana kita itu melihat kepada diri kita. Apa sebenarnya yang ingin kita jalani dalam kehidupan ini? Kebermanfaatankah atau kebersia-siaankah? Bila kita melakukan suatu hal yang negatif, tentu banyak hal, banyak waktu, banyak tenaga yang akan terbuang sia-sia. Namun sebaliknya, apabila waktu kita dilakukan atau dijalani dengan efektif, terus tenaga kita digunakan untuk hal yang positif, tentu itu semua akan berdampak baik bagi kita. Dan penyesalan-penyesalan mungkin akan sedikit atau banyak menjadi hilang, akan berganti menjadi suatu kebanggaan, akan menjadi suatu hal yang indah, yang manis untuk kita kenang. Jadi itu teman-teman, kita benar-benar harus bijak dalam berteman, karena pertemanan atau circle lingkaran dalam pertemanan kita, dalam keberhubungan kita dengan orang lain, kebersosialitaan kita dengan orang lain, itu akan menjadi suatu pewarna dalam diri kita. Ada juga mungkin pepatah atau kata-kata orang terdahulu mengatakan bahwa apabila kamu ingin tahu tentang seseorang, apabila kamu ingin tahu tentang bagaimana orang itu sifatnya dan lain sebagainya, lihatlah siapa orang terdekatnya. Dan itu memang betul, orang terdekat dari kita akan selalu menjadi suatu warna yang menghiasi diri kita, akan menjadi suatu hal yang menjadikan kita itu akan mirip-mirip dengan mereka. Apabila mereka positif, kita walaupun tadinya negatif akan menjadi suatu pribadi yang akan ikut positif, lebih positif dari hari ke hari. Namun apabila teman kita, lingkungan kita, circle kita adalah circle-circle yang toksik, yang negatif, walaupun sekuat apapun kita melakukan hal yang positif atau menjaga kepositifan diri dari diri kita, tentu suatu saat atau seringkali atau mungkin terkadang diri kita akan terikut, akan sedikit demi sedikit mengikuti atau terdampak dari hal-hal yang negatif itu. Jadi itu teman-teman adalah suatu yang penting bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan lancar, dengan nyaman, dan dengan baik, yaitu dengan bijak dalam memilah dan memilih level-level pertemanan dan persahabatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.